Hai, berjumpa kembali dengan saya Ahmad Isnaini pada channel YouTube Airin Academy ya. Jadi di sini kita akan membahas tentang histogram. Nah, kita sebelum memulai kita kenalan dulu ya sama yang namanya eh, data berkelompok. Karena nanti kita harus membuat dari tabel ini ke histogram, kebalikannya dari histogram ke tabel. Baik, di sini dalam tabel ini nanti ada dikenal dengan kelas ya. Untuk dari 150 sampai 155 disebut dengan kelas pertama ya. Dari 156 sampai 161 itu kelas kedua dan seterusnya. Sampai nanti namanya kelas ke 6 ya. Karena di sini juga ada berarti ada 6 kelas. Nah, ini disebut dengan frekuensi. Frekuensi kelas pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam. Nah, di sini nanti ada yang disebut dengan yang sebelah sini ya. 150, 156 itu disebut dengan batas bawah ya, disebut dengan batas bawah. Dan kebalikannya yang di sebelah kanannya disebut dengan apa? Batas atas gitu. Ya. Ini kayak tebal kali ya warna pennya. Sekarang kita akan kenalan ada yang disebut dengan tepi ya. Tepi bawah kelas itu sebenarnya tergantung dengan intervalnya gitu. Ada nanti yang soalnya intervalnya di sini pakai 0,5,5. Nah, untuk tepi bawah itu rumusnya adalah yang versi simpel aja ya. Batas bawah itu kita kurangkan dengan 0,5. Ini sebenarnya setengah jarak nih, setengah jarak antara ini sama yang ini gitu. Nah, jadi kalau kita tentukan tepi bawah ya, kelas pertama berarti batas bawahnya dikurang 0,5, tipis sekali ya. Batas bawahnya adalah 150, maka tepi bawah kelas pertama adalah 150 kurang dengan 0,5, yakni hasilnya 149,5. Begitu seterusnya. Misalkan tepi bawah kelas keempat. Nah, ini artinya adalah 168 dikurang dengan 0,5, yakni 167,5. Ada tepi bawah, juga ada tepi atas gitu ya. Tepi atas itu adalah kebalikannya, yakni batas atas ditambah dengan 0,5 ya, ditambah dengan 0,5. Berarti batas atas kelas ketiga misalnya. Tepi atas kelas ketiga misalnya. Berarti kan batas atasnya ditambah dengan 0,5. Batas atasnya adalah 167. Berarti 167 ditambah dengan 0,5. Hasilnya adalah 167,5. Perhatikan, tepi atas kelas ketiga itu sama dengan tepi bawah kelas keempat. Maka bisa dikatakan nanti gambarnya itu bersinggungan. Itu nanti disebut dengan histogram. Nah, umumnya kalau kita menggambar ini, itu kita kenal dengan namanya diagram batang ya. Yang sebelah sini namanya diagram batang, yang satu lagi namanya histogram. Kita nggak bahas tentang jenisnya ya, karena nanti ada di sini diagram batang itu untuk yang diskrit, histogram untuk data yang kontinu. Cuman kita bilangkan bahwa untuk diagram batang itu dia memiliki jarak-jarak seperti ini, jarak. Sementara diagram histogram dia bersatu. Nah, ini kan datanya kita ambil tinggi badan tadi ya. Di sini boleh langsung kadang di soal ini diketahui langsung intervalnya gitu. Jadi gak ada masalah. Sekarang kalau ini langsung interval, kita gampang membuatkannya ke dalam tabel gitu ya. Nah, contoh seperti ini. Kita buatlah ini tabelnya ya. Kita buat ini tabelnya. Ini coba ditambahin dulu lah ya. Misalnya di sini kita katakan belum ada pula nih 120 ya sampai 129. Bawahnya 130 sampai 139. 140 sampai 149. Baru 150 sampai 159. 160 sampai 169 dan 170 sampai 179. Kalau kita diminta membuatkan ke dalam tabelnya, maka itu kita buat seperti ini ya. Anggap tinggi ya. Memang datanya tentang tinggi badan sama frekuensi.
kita tinggal langsung tulis intervalnya gitu. Berarti 120 sampai 129, 130 sampai 139, 140 sampai 149, 150 sampai 159, 160 sampai 169, dan 170 sampai 179. Dan kita tinggal isi frekuensinya. Yang 120 sampai 109 itu sebanyak 8. Ini sebanyak 13 ya. Ini 4, ini 5, ini 2, ini 2. Jadi deh, dari histogram menjadi tabel. Yang kedua itu, jenisnya itu jika yang diketahui adalah tepi-tepinya ya. Ini kita copy dulu, karena ada satu lagi nanti yang diketahui titik tengahnya. Copy ya. Kita buatkan satu lagi nanti. Nah, ini sekarang jika diketahui batas-batasnya gitu. Misalkan di sini adalah 100 tadi 19,5. Ini 129,5. Jadi 139,5. Pas di batasnya ini ya. Ini 149,5. Ini 159,5, 169,5, dan 179,5. Kalian jangan buat untuk tingginya intervalnya itu adalah 119,5 sampai 129,5. Ini salah. Ini adalah tepi bawah, ini tepi atas. Berarti untuk mencari batas bawahnya tambahkan 0,5, ini kurangkan dengan 0,5, sehingga kita peroleh untuk interval pertama itu adalah 120 ya. Karena dari 119,5 tambah 0,5, 120, sampai dengan kita kurangkan menjadi 129. Itu yang pertama. Itu juga ya. Ini tambah 0,5, yang ini kurang 0,5. Maka dapat dia 130 sampai 139. Seterusnya sampai dengan nanti 170 sampai 179. Sementara untuk frekuensi ini sebenarnya tidak ada masalah ya. Nanti di bukunya silahkan tuliskan untuk frekuensinya. Dan satu lagi, ini yang pernah keluar di ujian lah kita anggap, diketahui itu tengah-tengahnya ini gitu. Ini angkanya misalnya 45, ini misalnya 55, ini misalnya bisa nggak ya? Kalau jaraknya genap, kayaknya nggak bisa ya. 54 misalnya. Di sini misalnya 63, di sini 72, di sini 81, di sini 90. Nah, yang diketahui itu seperti ini. Jadi ada yang menganggap ini merupakan data tunggal ya. Ini bukan data tunggal. Kalau dia umumnya disajikan dalam bentuk histogram, maka dia bukan data tunggal. Dia data berfrekuensi. Sekarang kita akan membuatkan ini ke dalam tabelnya. Perhatikan. Ini adalah namanya jarak ya. Jarak antara dua kelas. Jadi dua kelas pas itu. Panjang kelasnya lah kita bilang. Jarak itu adalah 9. Dari 90 sampai 81. Maka yang namanya 45 ini, ingat ini merupakan titik tengah ya. 45 itu tengah-tengah. Ingat panjangnya 9. Berarti di sini ada 4, di sini ada 4. Nah, gitu ya. Berarti 45 kurangkan dengan 4 dan tambahkan dengan 4. Maka 45 kurang 4, 41. 45 tambah 4 itu adalah 49. Maka untuk kelas pertama intervalnya adalah 41 sampai 49 begitu. Ya, ini berarti 50 sampai 58, seterusnya. Gitu ya. Ini nanti yang 90 berarti kurang 4 adalah 86, tambah 4 itu adalah 94. Jadi nanti ini silakan buatkan ke dalam tabelnya. Baik, demikianlah masalah histogram. Terima kasih.